Halo bosku, selamat sore buat kita semua. Nah, balik lagi teman-teman bersama saya Junior Adi Senturi daun kuih hijau. Nah, di sore hari ini kita melihat dulu ini tanaman cabai yang kondisinya cukup bagus ya teman-teman. Udah tinggi. Nah, ini tadi udah kita pasang semalam sama hari ini tiangnya. Cuman karena terlalu banyak, ini kita masih berusaha juga teman-teman untuk menambah ininya ya. Tiangnya ini supaya agak rapat sedikit ya, soalnya ini cukup padat jadi harus perlu banyak tiang. Nah, untuk setelah itu nanti baru kita pasang tali. Oke, baik teman-teman, di tengah rimbunnya tanaman cabai ini sebetulnya sudah bagus ya teman-teman. Ini tinggal perawatan aja, cuman tetap aja ada masalah yang kita temukan ya, yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan tapi perlu kita waspadai untuk penjagaannya supaya tidak menyebar nantinya teman. Nah ini dia teman yang saya maksud. Nah beberapa bagian ada sih beberapa sekitar untuk saat ini teman sekitar 5-10 batang udah mulai kena ya yang namanya layu winyi. Nah sebetulnya ini baru pertama kali kita temukan penyakit seperti ini dan udah saya tanya-tanya juga. Itu biasanya memang pas sudah masa pembuahan gitu ya atau pembesaran buah, kira-kira entah sebentar lagi mau panen baru ada muncul seperti ini teman-teman ya. Nah kalau kita mengacu pada musim hujan, nah sama seperti tanaman tomat itu terjadi busuk buah ya ataupun busuk batang ataupun busuk Phytophthora secara umum ya. Cuman untuk hal ini mari kita cek sebentar apakah ini disebabkan oleh layu Fusarium oxysporum ataupun disebabkan oleh karena layu busuk pangkal batang ataupun busuk batang ya, karena penyebaran jamur ini di musim hujan itu cukup tinggi. Nah mari teman-teman kita cek terlebih dahulu ya. Ini kan batangnya cukup bagus ya, ini udah cukup besar buahnya tapi kok malah layu ya. Nah kalau saya lihat sebenarnya di sini teman, dan kita bisa lihat juga ya, kalau kita korek seperti ini memang jadi terjadi karena busuk pangkal batang ya. Nih teman-teman bisa lihat, ini busuk pangkal batang nih. Jadi bukan karena penyakit layu Fusarium oxysporum ya. Ini ada busuk ya teman-teman bisa lihat, kalau di bagian atas ini kan ini bagus nih. Nah ini disebabkan karena musim hujan yang tinggi, karena di sini hampir tiap hari hujan dan hujannya pun cukup lama ya teman-teman, baru berhenti ya, nggak sebentar aja. Nah ini juga busuk ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini nggak perlu kita khawatir ya teman-teman. Untuk pencegahannya, nah di sini sudah saya siapkan teman-teman untuk fungisida pencegahan busuk pangkal batang ini. Yang pertama teman-teman, nah ini kita pakai kuproset ataupun yang mengandung bahan aktif tembaga ya. Tadi udah saya telusuri juga untuk Kopside 77 WP. Cuman kalau untuk Kopside-nya dia masih sifatnya masih protektif ya, kurang pas saya rasa. Tetap juga perlu sebenarnya ini teman. Kalau untuk sasaran sekarang ini mengatasi busuknya ini masih kurang pas ini menurut saya teman. Nah, yang kedua saya juga beli ini ya teman-teman, namanya Prepicur N ya. Ini bahan aktifnya propamocap hidroklorida 722 SL. Nah kalau kita baca pada kemasannya teman-teman, fungisida sistemik ini ya, sistemik ya, kita garis bawah dulu fungisidanya sistemik, berbentuk larutan dalam air berwarna kekuning-kuningan nih. Nah di sini yang perlu kita garis bawahi, yang ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman mengendalikan penyakit pada ini ada tanaman cabai. Yang ditranslokasikan maksudnya dialirkan ataupun masuk ke seluruh jaringan tanaman begitu ya teman, karena sifatnya sudah sistemik. Nah pada hal ini kita kan mengobati yang busuk batang gitu ya, busuk pangkal batang, berarti harus sistemik fungisidanya yang kita pakai. Makanya untuk penyemprotan sekarang saya mau pilih ini dulu ya teman, karena ini masih sebenarnya masih termasuk bukan fungisida yang berspektrum luas ya, cuman sifatnya udah sistemik, udah gitu bisa mengatasi
bagian yang busuk ya ataupun rebah gitu ya. Kalau di sini bisa kita lihat nih, ini untuk tanaman cabai, busuk daun, busuk buah, rebah ataupun mati bibit ya. Berarti kan batangnya itu yang diserang. Nah satu lagi teman, lah saya lupa tadi bawanya, udah saya beli Nativo ya. Kalau Nativo ini udah berspektrum luas ya. Kalau bahan aktifnya itu trifloxystrobin dan tebuconazole ya. Jadi udah dari bahan aktif ataupun golongan dari triazole. Nah untuk pemakaiannya nanti akan kita selang-seling secara bergantian. Cuman untuk yang pertama ini dulu kita pakai ya teman. Baik teman, setelah ini langsung aja kita mulai penyemprotan. Oke, baik teman, untuk yang pertama mau kita buat. Nah, di sini teman, kita nggak menggunakan fungisida dulu ya, karena di sini fungisidanya nanti cuma satu aja. Kita masukkan terlebih dahulu yang berformulasi WP ya, karena tidak ada formulasi WP dari fungisida, langsung masuk ke insektisida. Baik teman, langsung kita tuangkan tadi ya, satu bungkus habis. Baru kemudian langsung kita aduk. Ya, setelah ini baru kita masuk ke bagian fungisida. Nah, kalau untuk fungisidanya seperti yang kita bahas tadi, nah kita menggunakan Prepicur ini karena ini sifatnya sistemik yang bisa mentranslokasikan bahan aktifnya ini ke dalam jaringan tanaman untuk mengobati penyakit seperti yang layu tadi ataupun rebah ya. Baik teman-teman, untuk jumlahnya di sini ataupun dosisnya di sini kan 3 sampai 6 mili per liter ya. Jadi kalau kita sekitar 50 ml per tangki. Nah, ini untuk ukuran 100 mili teman, ini 100. Oke, langsung setengah kita buat. Jadi ini kan 500 ml, berarti setengah liter ya. Jadi kita buat 250 ml. Ini masih sesuai rekomendasi ya teman, belum terlalu keras. Nah kita masuk ke bagian bubuk ya teman. Nah di sini kita menggunakan ini Speed Grow ya, ini segi 03. Nah di sini kan kandungan NPK-nya 15 30 15, karena di sini posisinya masih pembungaan. Jadi biar tidak ada yang gugur bunga, kita gaskan NPK ini teman untuk selang-seling dari yang kita gunakan minggu kemarin. Nah kalau minggu yang lewat teman, kita menggunakan ini Growmore seperti ini ya teman. Ini juga pospaknya yang tinggi ya, 10 55 10. Nah kalau ini 15 30 15. Oke, baik teman, untuk selanjutnya kita pasang dulu ini teman, akser ini membawa dan menembus ke dalam jaringan tanaman, kulit dan telur serangga. Baik teman, nah kalau untuk sasarannya ini sekarang ini kita lebih tepatnya ke bagian fungisida ya teman, karena minggu yang lewat ini sudah kita gaskan untuk pembasmi insektisida dan cukup ampuh. Nah di sini kan dapat dicampur dengan semua jenis insektisida, fungisida, herbisida dan pupuk cair. Nah tadi pupuk cair sudah kita masukkan, fungisida karena pencegahan kita sekarang pada layu, ya biar lebih jos bisa masuk ke dalam jaringan. Karena fungisida yang kita gunakan juga sistemik, jadi biar lebih mantap teman, kita gunakan ini. Dosisnya di sini cuma 0,25 per 1 liter ya, atau 4 mili per tangki. Oke, kita masukkan. Baik teman, untuk tahap terakhir, nah kita tambahkan ini perekat kena grow ini ya. Ini sudah lumayan bagus lah teman-teman.
tapi belum bisa penembus perekat perata. Ini kita masukkan. Baik, setelah itu sudah selesai, tinggal kita gaskan penyemprotan. Ini tadi sudah kita racik semua, mulai dari fungisida, insektisida, bubuk cair, penembus, dan perekat. Nah, ini teman, kita penuhkan aja dulu. Sekarang dosisnya udah harus penuh ini ya. Tadi biar lebih mudah untuk pengadukan, makanya kita kurangi. Ini udah kita sediakan dari dulu. Baik teman, dan di sini untuk warna penyemprotannya nggak terlalu ini ya, pekat ya, karena di sini kita tidak menggunakan fungisida tepung ataupun yang biasa bentuk WP ya, seperti ditain, antrakol ataupun dan sebagainya. Karena di sini kita cukup menggunakan fungisida sistemik, makanya airnya tetap jernih.